Makanya disebut gini, Allah Bapa itu ketika kan kita kenal misalnya Allah Bapa itu dia mencipta atau apakah waktu dia mencipta Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus tidak ada? Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus juga ada ya. Jadi Allah itu menciptakan dengan sabda. Jadilah, misalnya dia katakan jadilah, ketika dia mencipta dengan sabda. Itu berarti Allah Putra itu sudah ada juga. Jadi mereka tidak terpisah. Nah, tidak terpisah satu sama lain. Jadi bisa digambarkan secara sederhana bicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi pribadi Allah itu selalu digambarkan sebagai pribadi Bapa. Sabda dari pribadi itu adalah Allah Putra, dan Roh Bapa dan Putra itu adalah Roh Kudus. Nah, lalu dari mana kita ketahui tentang Allah Tritunggal Maha Kudus? Dulu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kita tidak bisa mengatakan Allah kita itu hanya satu pribadi. Tetapi dari kitab Kejadian kita lihat bahwa bagaimana Allah itu ketika menciptakan manusia, apa yang Allah katakan? Allah katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti kata kita ini Allah itu memang satu, tapi bukan berarti dia sendirian, tetapi dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya dalam kitab Kejadian itu dipakai kata ganti kita. Kita itu kan bukan hanya satu orang. Kita itu menggambarkan ada beberapa pribadi atau dalam bentuk persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang dapat kita baca. Habis itu nanti di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, habis itu dia juga menggambarkan bahwa kalau saya tidak akan kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus itu tidak akan turun. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus dalam Perjanjian Lama sudah mulai muncul pelan-pelan. Jadi kalau kita mengatakan gitu, bagaimana orang Katolik itu mengetahui bahwa Allah mereka itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus? Yang paling pertama bisa digambarkan ini, karena ada orang lain yang menceritakan itu toh, mirip dengan kita. Dari mana misalnya saya tahu misalnya Nuh? Yang pertama karena orang lain yang menginformasikan tentang dia. Yang kedua bisa juga dia sendiri yang menginformasikan kepada saya. Begitu juga kalau bicara tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Dari mana Gereja Katolik meyakini tentang Allah Tritunggal Maha Kudus? Yang pertama karena ada para nabi yang menginformasikan, atau mungkin ada kitab suci yang menginformasikan tentang keberadaan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan itu ada dalam misalnya salah satunya itu kitab Kejadian. Yang kedua karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ada banyak teks di mana Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Atau mungkin di kitab Yohanes, Injil Yohanes bab 1 ayat 1 yang kita dengar di masa Natal, digambarkan di sana. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itu dalam kitab dalam Yohanes, nanti kamu bisa baca di Yohanes bab 1 itu dibuka dengan itu. Pada mulanya adalah firman. Jadi Yesus itu kan nama yang diberikan oleh malaikat ketika dia datang menyampaikan kabar gembira kepada malaikat, kepada Maria, dan malaikat katakan hendaklah kalian juga menamai dia Yesus. Hal yang sama juga ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Yosef dalam mimpi, diminta supaya memberikan nama Yesus. Jadi nama Yesus itu sebenarnya nama yang diberikan malaikat kepada Sang Firman ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Tetapi apakah Sang Firman itu baru ada? Yesus itu baru ada saat dia hadir di atas bumi? Sebenarnya tidak. Jauh sebelum itu Yesus itu sudah ada. Bahkan Yesus pernah mengatakan, jauh sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Kalau kita lihat dia berumur kan baru 30-an tahun. Bagaimana mungkin Abraham ini kan nenek moyang bangsa Israel? Bagaimana mungkin nenek moyang bangsa Israel? Yesus itu sudah ada sebelum nenek moyang bangsa Israel. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa memang dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau disingkat tentang ajaran Tritunggal Maha Kudus, yang pertama, apa itu ajaran Allah Tritunggal Maha Kudus? Kita meyakini bahwa Allah kita satu dalam 3 pribadi.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari mana kita tahu itu? Yang pertama, ya karena ada informasi dari kitab suci atau juga dari para nabi. Dan yang kedua, karena kita tahu sendiri dari Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Contoh yang paling sederhana, Allah Tritunggal itu muncul ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Ketika dia sudah dibaptis, tiba-tiba ada awan. Awan itu selalu digambarkan sebagai kehadiran Allah Roh Kudus. Dan tiba-tiba ada dengar suara di dalam awan itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu sebenarnya penampakan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau kita berbicara, jadi Gereja Katolik itu sebenarnya dia tidak mengada-ada ajaran itu. Kita beriman itu karena Allah itu sendiri yang menginformasikan tentang keberadaannya, bahwa dia adalah Allah yang esa tapi dalam 3 pribadi. Tapi keesaan Allah ini bukan berarti Allah itu sendiri. Keesaan Allah ini dalam sebuah persekutuan. Sebuah persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu sangat nyata seperti yang Robert sampaikan tadi di kitab Kejadian, bagaimana Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu berarti Allah itu bukan sendirian, tetapi persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu hal paling sederhana. Nanti hal lain dapat kalian baca di Katolisitas, ajaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, atau mungkin di